Ya, terima kasih Bu Deborah yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kaprodi Pendidikan Fisika kepada Ibu Marni. Saya persilahkan. Di mute, Bu Marni. Masih di mute. Maaf, lupa. Selamat siang Bapak Ibu semua yang sudah bersedia hadir di webinar seri ini ya. Pertama memang ini ajang temu kangen buat yang alumni dan Bapak Ibu lainnya dari guru-guru dari tempat lain, kami juga sangat senang bisa ikut bergabung di sini. Saya berharap bahwa ajang seperti ini tidak hanya sebagai tempat untuk mendapatkan informasi dari kami, tapi bisa menjadi ajang untuk diskusi bersama gitu dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di saat ini, khususnya saat pandemi seperti ini gitu ya. Nah, hari ini yang adalah seri yang kedua ya, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Kris, dan nanti masih akan ada lagi ketiga dan keempat oleh Bu Deborah dan Bu Prima. Nah, saya berharap minimal peserta yang sudah hadir ini bisa terus ikut, dan saya masih ingin lagi kalau ada yang lainnya bisa ikut bergabung juga ya. Dengan cara seperti ini sebetulnya kalau bisa berjalan terus bagus sekali sebagai ajang sekali lagi untuk bertukar pengalaman pengetahuan ya dalam rangka untuk memecahkan masalah pendidikan nasional di Indonesia. Nah, seperti biasanya Karina nanti akan ada diputarkan sedikit ya tentang prodi pendidikan fisika ya. Untuk yang sudah melihat, mohon sabar melihat lagi. Bagi yang belum, saya berharap supaya kita tahu bahwa pendidikan fisika ini memang masih ada, tapi sudah tidak di bawah FKIP, tetapi ada di bawah Fakultas Sains dan Matematika. Dan supaya bagi alumni juga yang sudah lama meninggalkan kampus ini bisa melihat perkembangannya sampai di mana. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marni. Mungkin bisa diputarkan videonya. Halo teman-teman, selamat datang di Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satyawacana. Di sini kita sedang melakukan percobaan kelistrikan menggunakan sinyal generator. Saat terjadi perubahan medan magnet, lampu menyala dan jarum akan menyimpang. Kali ini kita sedang melakukan praktikum menggunakan kit mekanika pada teori GLDB. Masih banyak hal menarik yang ada di pendidikan fisika. Sekarang kami akan melakukan percobaan mengukur ketebalan rambut. Kesannya adalah fisika itu sulit, tetapi sesungguhnya sulit atau tidak itu tergantung dari tertarik atau tidak. Harus ada guru yang bisa mengajar dengan baik, sangat baik, menarik dan menantang, sehingga anak-anak muda ini dapat mengikuti pembelajaran itu dengan sesuatu yang menyenangkan begitu. UKSW ini ingin memproduksi guru fisika yang betul-betul bisa mengajar yang menarik dan menantang, sehingga anak-anak muda itu bisa banyak yang tertarik untuk belajar fisika. Nah, untuk itu semua bagi anak-anak muda yang ingin mensukseskan pendidikan di Indonesia, marilah kita bergabung bersama di program studi pendidikan fisika FSN UKSW. Berikut beberapa fasilitas laboratorium. EMI Lab atau Educational Media Innovative Lab. Bengkel rekayasa alat 3D printing dan laser cutting. Berikut adalah laboratorium Atomic Absorption Spectroscopy.
Laboratorium Optika atau Near Infrared. Laboratorium Fisika Dasar, Fisika Modern dan Elektronika. Kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. Berikut prestasi mahasiswa pendidikan fisika FSM. Alumni pendidikan fisika FSM. Hai, saya Arini Desianti Parawi. Saat ini saya bekerja di SMA Unudel dan menjabat sebagai kepala sekolah. Ayo bergabung dengan komunitas Creative Minority, mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini, Anda akan dipersiapkan menjadi calon guru terbaik masa depan yang mampu memberikan kontribusi lebih pada masyarakat, utamanya dalam dunia pendidikan. Gimana teman-teman, menyenangkan bukan? Yuk join bersama kami di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana program studi Pendidikan Fisika. Biar jadi Oke. Ya, sudah selesai ya. Bapak Ibu sekalian, khususnya yang guru-guru fisika ini ya, mari kita bersama, ini himbauan saya, mari kita bersama menjadi guru yang bisa membuat anak-anak itu tertarik untuk belajar fisika. Dan apabila sangat memungkinkan, bisa yang memerlukan biaya ya, khususnya di masa pandemi seperti ini, kami punya beasiswa banyak. Yang sudah pasti tanpa tes dan sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung mengirim anak-anak didiknya, tolong diseleksi dulu juga, jangan yang tidak tertarik ya, khususnya yang tertarik belajar fisika, tetapi ada masalah dengan keuangan, bisa langsung menghubungi saya. Pertama ada bantuan langsung 5 juta di awal saja, dan setelah itu jika IP-nya di atas 3, sangat mudah untuk mencari beasiswa dari tempat lain ya. Dan beberapa kasus misalkan betul-betul sangat memerlukan lebih dari 5 juta itu masih bisa didiskusikan dan kami nanti akan bantu untuk mencarikan kekurangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Dan silakan Karina untuk melanjutkan. Bu. Baik. Kalau menghubungi, kalau menghubungi hubungan sama ibu ya. Ya, dengan saya. Nomornya berapa Bu? Nomornya ya? Ya. 0816. Dicat aja Bu, dicat aja. Oh ya, nanti dicat ya. Ya. Oke, Terima kasih Bu. Nah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti saya cek. Bisa dilihat di ini Pak. Oh iya. Ada nomor dari Bu Marni. 0816 ya. Ya, lebih baik Karina ini nanti di-share saja di ini Grup chat. ya, grup chatnya ini saja. Baik, nanti akan kami share. Terima kasih Bu, terima Ya, kasih. sama-sama Pak. Baik. Kalau kita membantu orang kan kita senang juga ya. Ya, terima kasih untuk Bu Marni. Kita akan melanjutkan acara webinar siang hari ini, yaitu akan presentasi dari Bapak Wahyu Hari Kristianto. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV, mungkin bisa menampilkan CV dari Pak Kris. Baik, saya akan membacakan CV dari Bapak Wahyu Hari Kristianto. Bapak Wahyu Hari Kristianto lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 28 Januari 1976. Beliau menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, lalu melanjutkan pendidikan S2-nya, yaitu Pendidikan Sains
di Universitas 11 Maret atau yang kita kenal UNS Surakarta. Lalu pendidikan S3-nya yaitu pendidikan sains di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Instansi dari Pak Kris sendiri yaitu berada di Prodi S1 Pendidikan Fisika, Departemen Sains dan Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika, FSM UKSW. Jabatan fungsional akademik dan Serdos 2003 menjadi dosen asisten ahli, 2006 dosen lektor, 2009 menjadi dosen lektor kepala atau associate professor, dan 2009 juga menjadi dosen bersertifikasi dosen profesional. Golongan pangkatnya 4A, Investing atau Serdos, 4C di UKSW. Jabatan struktural sampai sekarang. Wakil Dekan FSM UKSW Salatiga, Ketua Departemen Pendidikan Sains dan Pendidikan Sains FSM UKSW, Pimpinan Pusat Studi Pendidikan Sains, Teknologi, dan Matematika atau E-System di FSM UKSW Salatiga, menjadi Direktur Utama PT Citra Winaya Tech, dan juga Sekretaris Umum Asosiasi Fasilitator Pembelajaran Aktif Alfa di Jateng DIY, dan juga menjadi Ketua RT 4 RW 6 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Nah, untuk yang ingin menemukan Pak Kris di media sosial atau blog, bisa menghubungi YouTube Pak Kris Wahyu Hari Kristianto, web blognya https://whkedukasiinovasi.home.blog, Instagram Pak Kris yaitu WHK Media Edukasi Camp, di Play Store juga bisa menemukan WHK Media Edukasi. Itu merupakan CV dari Bapak Wahyu Hari Kristianto. Dan hari ini beliau akan menjadi pembicara di webinar pendidikan fisika dengan tema Digital Based Media, Game Based Android. Nah, untuk Bapak Wahyu Hari Kristianto, waktu dan tempat saya silahkan. Ya, terima kasih Mbak Karina. Kok rasanya tegang sekali tuh Mbak Karina. Dibuat yang enjoy ya. Terlalu formal ya. Ya, terima kasih Mbak Karina sudah menyampaikan susunan acara dengan baik. Ibu dan Bapak dan saudara semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam tetap sehat. Nah, terima kasih Pak Rahmat, Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung bersama kami, para kakak-kakak dan adik-adik alumni, juga Dewan Guru, serta pemerhati pendidikan yang menjadi sahabat Prodi Pendidikan Fisika FSM UKSW. Jadi yang bergabung di sini ada alumni, ada juga sahabat-sahabat Prodi Pendidikan Fisika FSM UKSW. Jadi Mbak Karina, jadi saya mohon izin untuk menyebut Bapak Ibu atau saudara-saudara yang bukan alumni yang sudah masuk di sini sebagai sahabat program studi pendidikan fisika FSM UKSW. Ya. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang menunaikan. Ini tinggal seminggu ya mungkin ya, atau 10 hari ini ibadah sudah selesai dan nanti kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Sesuai dengan himbauan pemerintah, tetap di rumah saja. Ya, pada saat ini sesi yang kedua dari webinar kami yang berjudul media berbasis digital yang biasa kita sebut game Android ya. Dan kenapa Android? Dan itu menjadi fokus tersendiri atau minat tersendiri itu bagaimana? Nah, ini saya akan share beberapa sudut pandang dari saya dan juga beberapa acuan yang kami pelajari, nanti juga bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih Pak Ugan. Wah, ini Pak Ugan yang lomba sudah masuk juara ya. Selamat. Pak Ugan dari Bogor ini. Ini saya screen-kan. Semoga sudah terlihat dengan baik di layar Ibu dan Bapak.
Ya, ini kita diskusi tentang media pembelajaran. Kalau sebelumnya kita bicara tentang konsep dan terapan HOTS, ya, higher order thinking skill, dan bagaimana itu juga nanti kita implementasikan di dalam kita merancang media dan menyampaikannya kepada siswa. Nah, ini judulnya game berbasis Android. Ini yang menjadi fokus ini. Mengapa harus berbasis Android ini? Mengapa harus media berbasis Android? Tidak berbasis yang lain. Apa esensinya, apa hebatnya berbasis Android? Ibu dan Bapak, ini pernah saya publikasikan, Bapak Ibu juga bisa lihat di Atlantis Press di situ. Saya menuliskan prospek ya untuk media pembelajaran fisika ini berbasis Android. Ini adalah ini menjadi prospek ya. Saat itu sebelum pandemi dan setelah pandemi, Bapak Ibu juga sudah merasakan, bahkan sudah sebagai pelaku-pelaku peristiwa yang terjadi di sini, Bapak Ibu berselancar mencari, memproduksi media-media yang bisa mendukung di dalam pembelajaran daring yang telah dilakukan. Ya. Bahkan pernah kita mengalami 100% daring ya, bukan blended lagi, 100% daring itu sudah kita alami di masa pandemi itu. Nah, kami berlatar belakang dari data ini. Bapak Ibu bisa lihat yang berwarna hijau di grafik itu. Ya. Yang berwarna hijau, di mana saat awal memang iOS lebih tinggi, ya 2010. Tapi data berikutnya itu disalib oleh Google Play. Google Play dalam hal ini adalah berbasis Android yang Bapak Ibu biasa unduh di Play Store atau Google Play. Nah, ini data sampai 2014 dan data sampai saat ini bisa diprediksikan naik terus ya, bahkan secara eksponensial mungkin. Sehingga ini yang menjadi concern kenapa berbasis Android. Jadi bisa dikatakan bahwa anak-anak didik kita itu sebagian besar atau bahkan ada yang satu kelas itu 100% memegang Android gitu. Nah, namun terkait dengan media di dalam pembelajaran itu trennya seperti apa yang sudah berlangsung atau yang sedang berlangsung atau nanti yang akan datang. Apakah seperti ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di lab komputer zaman dulu ya, lab komputer karena jumlah siswa dengan komputernya tidak mencukupi sehingga harus kelompok ya, atau mencukupi tapi memang kita set kelompok supaya bisa terjadi kolaborasi bagian dari 4C yang kita terapkan untuk anak didik kita. Mencari sumber belajar, mencari sumber informasi yang kita arahkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah internet dalam hal ini. Atau yang ini dicetak Bapak dan Ibu, di print. Tadi di video yang ditayangkan oleh Bu Marmi, Prodi Pendidikan Fisika memilikinya. Di print, dicetak, kita punya printer 3 dimensi saat ini. Mau desainnya seperti apa? Apakah yang seperti ini? Atau yang seperti ini yang aplikasi, yang kekiniannya? Atau yang seperti ini, kita memodifikasi permainan tradisional dengan pendekatan yang kekinian, ya, bentuk, warna, pencetakan, penerapannya, dan seterusnya. Atau yang begini, papan tulis yang ada, kita dekati dengan papan tulis digital, papan tulis analog, dan seterusnya. Apakah ini yang kekinian? Nah, dari yang kekinian tadi, perlu kita lihat, apa sih istimewanya? Gitu. Apa yang menjadi istimewa dari media yang kekinian itu? Ini ada salah satu statement dari kalau nggak salah kepala dinas satu tempat ini ya. Itu mengatakan bahwa pemakaian kapur dan papan tulis sudah harus ditinggalkan karena tidak lagi menarik untuk anak belajar. Alasannya apa? Karena mungkin kotor dan seterusnya. Dan guru-guru diarahkan untuk menggunakan infokus, dalam itu dikatakan proyektor. Ini menjadi menyenangkan, menarik minat. Nah, Bapak Ibu sebagai pelaku-pelaku di kelas, nah, apakah ini sesuai dengan yang Bapak Ibu alami atau tidak? Nah, ini statement ini bisa menjadi pergumulan dari Bapak dan Ibu. Dalam hal ini, pemakaian kapur dan papan tulis dianggap tidak kekinian, sehingga digeser menjadi infokus dan seterusnya. Masih ingat ya, 2019 Oktober
saat awal di lantiknya Mas Menteri ini, dan saat ini dilantik lagi, ya. Ini viral di WA Group ya, WA Group dengan Bapak Ibu guru dan seterusnya. Mata pelajaran dari ini apa? Anak sesuai aplikasi. Karena memang basicnya mengembangkan aplikasi untuk transportasi ya saat itu ya. Apa yang terpikirkan di kita saat itu? Mungkin saat itu Bapak Ibu juga sudah menggunakan aplikasi Android yang sudah ada, walaupun belum banyak. Berarti saat itu langka kan? Langka sudah terapkan di sekolah. Yang lain belum tahu, Bapak Ibu sudah pakai. Yang saat ini semua orang tahu. Nah, kondisinya memang begitu, ya. Barang maya, tetapi ini nyata. Nyata diadakan untuk membantu, apalagi kalau sudah masuk di masyarakat 5.0. Nah, sekarang itu tadi cerita tentang media, ya, media yang kekinian, terus esensinya apa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fakta kaitan media pembelajaran yang kekinian tersebut dengan hasil belajar. Karena utamanya kan di sini. Kita sebagai bagian pengawal proses pembelajaran yang membantu siswa untuk menunjukkan proses belajarnya dan menunjukkan hasil belajarnya. Itu bagaimana kaitan media ini berperannya seperti apa. Bapak bisa lihat di website ini, ya. Indonesia nomor 6 di dunia saat itu ya. Sekarang mungkin nambah ini karena kita lihat yang jual HP itu tidak pernah sepi itu. Kalau di Salatiga nih, HP tiap hari itu pengunjungnya selalu penuh. Apalagi kalau mendekati Lebaran seperti ini atau mendekati Natal Tahun Baru, wah, ramai sekali. Itu pengguna internet Indonesia nomor 6 di dunia. Di Indonesia ini datanya, Bapak Ibu bisa lihat. Siapa yang melebihi rekor ini? Mempelototis HP lebih dari 5,5 jam. Nah, gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat putra-putri Bapak Ibu atau siswa ya di kelas. Apakah fenomena ini juga terjadi di anak-anak kita ini? Kebiasaan orang desa pelototi smartphone 5,5 jam sehari. Apa yang dilihat pasti sesuatu yang digital. Kalau itu HP Android berbasis Android. Tapi apa dampaknya? Nah, ini dampaknya lihat. Kenapa Indonesia tidak maju-maju dalam sains dan teknologi? Fasilitas sudah dipenuhi, dimodali juga, mendapat kuota internet. Ya. Hasilnya seperti ini, Indonesia masih nomor, ini tahun berapa ini? Nanti bisa dilihat tahun berapa itu. Nomor urut 62 dari 70. Yang pertama Singapura. Dari sains, membaca dan matematikanya mengikuti juga hampir sama. Tadi angka 60-an, 62 itu mirip kode area telepon kita ya, plus 62. Nah, dari situ ini yang menjadi fokus dari apa yang saya sampaikan juga dari hari ini. Bagaimana kaitan media pembelajaran yang kekinian dengan hasil belajar. Sekarang bagaimana implikasinya? Kalau tadi kita sudah melihat trennya, kemudian pergumulan kita, ternyata siswa-siswa kita itu pada saat diajarkan tertarik gamenya. Nah, isi gamenya ini nyangkut nggak, gitu kan? Bisa dipahami tidak? Dipahami jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini kan harus dilihat dari short term memory atau long term memorinya harus dilihat. Menjadi sesuatu yang bermakna tidak, ini harus dilihat. Nah, ini kata Mr. Robin ya. Mr. atau Mrs. ini. Ya, mestinya Mr. ya. Rebooting the mind starts at school. Di satu sisi sudah mulai pada mengubah kondisi sekolah. Di satu sisi masih ada yang ribut, ya, ngeributi kebijakan, ngeributi bagaimana cara. Nah, mari kita rebooting, bukan ribut tapi rebooting. Di situ dikatakan bahwa timbullah ruang kelas yang maya saat itu.
Ya, itu sebelum pandemi disampaikan. Nah, saat di pandemi kan Bapak Ibu merasakan sendiri, mengalami sendiri ya. Yang 100% daring. Saya lihat mungkin semuanya sudah pernah mengalami karena ada suatu titik itu 100% tidak boleh tatap muka kan. Nah, Bapak Ibu lakukan di situ. Dari sini saat itu menjadi keren, saat ini menjadi sudah terbiasa kita lakukan ya. Dan guru bertindak sebagai fasilitator dalam hal ini sangat diperlukan. Guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Bukan hanya memfasilitasi ini loh anak, medianya ini, materinya ini, seperti yang disampaikan Bu Marwi kemarin, tugasnya ini, nah terus dikumpulkan. Ini. Kita perlu menjadi bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Fasilitator pembelajaran. Memang memfasilitasi supaya siswa belajar. Ini ada namunya. Nah ini. Dari aspek informasi yang diperoleh tadi yang apa kita merasa keren ya, yang kekinian dan seterusnya. Ini bukan a priori, tapi kita perlu sadar bahwa dari aspek informasi yang diperoleh tidak terjamin adanya ketepatan informasi kalau yang internet ya. Karena Bapak Ibu kalau lihat ya di Wikipedia itu kan semua orang bisa nulis ya. Blog itu semua orang bisa nulis. Tapi benar apa salahnya ya ini yang penting. Apakah yang salah itu tidak bisa digunakan untuk bahan belajar? Bisa. Tetapi gurunya ini yang perlu. Pengajarnya ini, dosennya, tutornya, mentornya ini yang perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan belajar secara proporsional, dalam menyikapi siswa mencari informasi sendiri yang kita fasilitasi, yang mampu kita lakukan. Gitu. Bahkan ini yang anak-anak sekolah dasar ini penggunaan internet jago untuk memainkan jarinya, tapi kemampuan untuk atau keterampilan menulis tangan, menggambar, berhitung ini kurang difasilitasi. Nggak tahu untuk ke depan bagaimana. Nanti mungkin ada yang melakukan penelitian riset dari dampak seperti ini. Dampak berikutnya ke depan. Apa yang naik, apa yang turun. Pasti begitu. Hukum fisika kan, kalau ada yang ditingkatkan, pasti ada yang diturunkan. Nggak mungkin naik semua. Pasti naik dan ada yang turun. Tapi perlu kita lihat, apa yang dinaikkan, apa yang diturunkan. Semoga yang diturunkan sesuatu yang tidak diperlukan. Nah, untuk terkait dengan topik ini, jika Bapak Ibu nanti mendesain atau menggunakan media yang digital, ini yang penting Bapak dan Ibu. Yang menurut saya penting. Yaitu mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Sehingga media pembelajarannya harus aktif. Dan ini juga sudah kita pakai ya kalau yang menggunakan kurikulum 2013 atau dari kurikulum dari yang diterbitkan oleh pemerintah. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengajar di sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum yang misalnya internasional, ya, mestinya itu juga sudah masuk. Gitu. Sehingga ini perlu kita sebagai pengajar perlu memperhatikan ketepatan penggunaan media pembelajaran untuk memaksimalkan proses berpikir dalam pengolahan informasi. Nah, dari hasil penelitian yang saya lakukan di disertasi, ya, disertasi saya tentang media pembelajaran proses berpikir, ya mirip-mirip neuroscience begitu, tapi kurang ke neuronya, ya, sehingga proses berpikir yang difasilitasi oleh media pembelajaran ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam merancang dan penggunaan. Jadi proses berpikir ini menjadi kunci dalam menentukan hasil belajar, terutama dalam merancang media-media yang kita buat. Jadi tidak sekedar wow, keren, kekinian, tetapi harus kita pikirkan. Apakah memfasilitasi proses berpikir dengan baik apa tidak? Ini ada beberapa bukti ya yang perlu diwaspadai. Yang pertama ini pernah hasil penelitian saya tahun 2008 kalau nggak salah ya. Ini saya menulis karena saya melihat animasi-animasi yang beredar. Bahkan ada dari instansi yang mendapatkan wewenang untuk menyuplai media-media digital ke sekolah saat itu animasi-animasi fisikanya tidak sesuai dengan konsep fisika. Paling mudah begini, ada animasi gerak jatuh, ya, batu yang dijatuhkan. Bapak Ibu bisa lihat
apakah geraknya semakin ke bawah itu semakin cepat atau tidak. Ini menjadi perhatian juga. Nah, itu. Mungkin ini bisa terjadi di media yang telah kita buat atau kita gunakan. Tadi saya sampaikan, apakah yang salah itu tidak bisa digunakan? Bisa. Kalau siswa sampai tahu itu salah, berarti dia tahu benarnya. Dan yang kedua adalah ini, mungkin Bapak Ibu tidak sadar itu, yang menggunakan animasi. Animasi memang wow, tapi dari satu mahasiswa, saya mungkin bergabung di sini sih, ya, mahasiswa saya saat itu saya dampingi 1 tahun itu. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan dari isi animasi, terus kemudian saya berikan percobaan secara langsung. Ada ketidakpercayaan, ketidakpedean siswa di dalam menjawab pertanyaan yang jawabannya sebenarnya ada di animasi. Dia tidak percaya. Dia tahu bahwa animasi itu karya orang. Tetapi kalau jawabannya itu bisa dipraktekkan secara langsung oleh alam, kepercayaannya tinggi. Sehingga ini juga menarik untuk dipertimbangkan ketika Bapak Ibu membuat animasi. Terutama di virtual lab nanti minggu depan ya, untuk berikutnya ini virtual lab yang disampaikan Budap. Ini juga Bapak Ibu ketika menerapkan hasilnya bagaimana, ini juga perlu dilihat kepercayaan siswa terhadap hasil tersebut. Itu juga menjadi pertimbangan. Masih ingat video ini yang sempat viral tahun berapa itu? Coba saya putar, semoga audionya keluar ini. Ya, Ibu dan Bapak pernah mendapatkan video itu? Ya, Ya, Pak Rama tidak pernah ya Pak? Titik itu. Iya. Iya, Pak. Pernah, Pak. Cerdas itu, Pak. Titik. Nah, dari gambar saja sudah bisa baca, Pak. iya Pak. Serius. Ini yang perlu menjadi diskusi juga. Mengapa bisa terjadi? Ini, Bapak dan Ibu dan saudara semuanya. Kemungkinan analisa saya, kemungkinan seorang anak tersebut adalah dari lingkungan Jawa, di mana ayam itu terbiasa disebut dengan pitik. Nah, ketika pendamping belajar, mungkin orang tuanya yang mengajarkan mengeja J aja, G ogu, sambil diikuti siswa, siswanya nggak akan jawab jago, tapi menjawabnya pitik tadi kan. Nah, itu penting. Kenapa? Ini mau mengajarkan baca J aja, G ogu, tapi ditambahi gambar. Nah, ini mungkin sering kita lakukan di dalam menampilkan PPT, ya, ilustrasi teks dengan ilustrasi gambar itu kita sandingkan. Mungkin untuk siswa-siswa yang lebih dewasa mungkin tidak berpengaruh, tapi untuk anak-anak ini juga penting ini dilihat yang masih awal. Ini, mengajarkan baca tulisan secara visual, ya visual hanya diperlukan tulisan saja, karena kan yang dibaca tulisan, tidak perlu ditambahkan gambar. Dan gambar itu menjadi penghambat. Ini seiring dengan teorinya multimedia major ini. Bapak Ibu mungkin pernah dapat ketika membahas tentang media multimedia ya, atau media-media yang audiovisual. Di sini ada kode ganda, ya, dual code, ya, kode ganda. Sensor kita dari mata dan telinga. Mata melihat sesuatu yang dilihat, tulisan atau gambar. Ya. Telinga mendengarkan ucapan atau kata-kata. Nah, ketika ini Bapak Ibu bisa lihat, mata melihat 2 gambar dan kata-kata atau teks. Berikutnya adalah selecting image. Ada seleksi di situ. Mana yang menjadi prioritas bagi siswa itu di dalam pengolahan informasi. Bapak Ibu tadi bisa lihat bahwa siswanya memprioritaskan gambar yang lebih dominan daripada teksnya. Gambarnya pitik, gitu. Ya, kok jago ya, walaupun itu ayam jago sebenarnya gambarnya, tapi anaknya tahu itu ya pitik. Gitu.
Ini yang menjadi pertimbangan nanti ketika kita mau mendesain media. Nah, media dalam hal ini adalah media digital berbasis Android. Ini penting dalam kata-kata dan situ. Tapi juga perlu dilihat di sini. Ini ada integrasi. Ada integrasi dari mana? Dari dua sumber, mata dan telinga. Itu artinya apa? Jika suatu tulisan didampingi kata-kata lisan atau suatu gambar yang didampingi dengan penjelasan lisan, itu akan saling menguatkan, saling menguatkan untuk. Tapi kalau kata-kata dan gambar yang bersatu ini sudah sensori memori saja sudah diseleksi. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Sehingga ketika ada membuat video atau membuat tayangan atau game, ya, untuk siswa yang masih siswa awal, ketika ada teks, lebih baik juga didampingi dengan tulisan. Seperti orang mengejakan, membacakan berita gitu. Didampingi, tetapi apa yang kita sampaikan perlu seiring atau sama dengan yang kita tayangkan. Jangan gambarnya A, kita ceritanya B, malah nanti mengganggu. Ya, gitu. 3 asumsi pada teori kognitif tentang multimedia learning ini. Tadi ya, saluran ganda tadi, kapasitas terbatas juga banyaknya informasi yang kita perlukan. Makanya Bapak Ibu pasti ketika mengajar menghitung atau pernah mendengar teori media bahwa satu tayangan itu harus hurufnya minimal ya 18 poin ya untuk ukuran hurufnya, juga maksimal 4 baris, 5 baris. Nah, itu terkait dengan kapasitas terbatas. Dan juga pemrosesan aktif dalam terkait dengan multimedia. Kapasitas terbatas bisa dibayangkan seperti ini. Kita menuangkannya sedikit-sedikit, nggak bisa banyak, nanti tumpah. Pemrosesan aktif, narasinya itu tanda seru atau tanda tanya, gitu kan? Narasi perintah atau narasi pertanyaan, pernyataan atau pertanyaan. Nah, itu kemarin yang kita bahas dengan Bu Marmi kemarin juga terkait dengan hal ini. Nah, apa yang penting dalam pembelajaran aktif? Ini. Bapak dan Ibu, saat-saat dikenalkan pembelajaran aktif kepada Bapak dan Ibu dalam pelatihan, mungkin Bapak Ibu juga bagian dari pelatih dalam hal ini. Masih ingat ya kegiatan seperti ini. Apakah ini sudah aktif? Sudah aktif belum? Apakah ini sudah aktif? Menempel dan seterusnya. Apakah ada yang luput? Saya tuh cuma berpikir ini, siswanya nempel, kalau sudah selesai, siswanya punya catatan nggak ya? Biasanya siswa kita itu mencatat itu sama persis dengan yang dicatat. Saya sudah pernah penelitian bersama Bu Deborah itu. Mahasiswa saja mencatat itu sama persis yang ditulis dosen. Ya. Diberi panah ya ikut pakai panah. Diberi lingkaran ya ikut diberi lingkaran. Apalagi siswa-siswa untuk jenjang SD. Ini juga harus diperhatikan. Kalau hanya seperti ini, kemudian selesai dipreteli atau dilepas, bisa dipastikan itu buku tulisnya kosong. Sehingga pembelajaran aktif yang baik menurut saya itu aktif fisik tadi sudah dilihat di contoh pertama, gerak, ya. Aktif kognitif dengan pertanyaan-pertanyaan aktif, ya. Ditambah ini catatan aktif, ya. Ada bantuan media yang bisa dipakai untuk mengulas, memanggil kembali memori, ya, memanggil kembali memori yang sudah ada untuk bisa dituangkan. Nah, inilah totalitas pembelajaran aktif. Dan totalitas pembelajaran aktif ini diwadahi dengan webinar ini, Bapak dan Ibu. Ya. Di mana aktif fisik nanti yang hari ini kita diskusi tentang game, minggu depan atau berikutnya virtual lab. Yang aktif kognitif kemarin sudah kita bicara HOTS, hari ini bicara game, berikutnya akan bicara virtual lab. Dan media atau aktif catatan. Nah, ini menjadi totalitas yang difasilitasi oleh prodi yang berlambang sedikit ada nama berharga. Ini karya Mas Chandra, angkatan berapa ya? 99 kalau nggak salah. Ya. Ini kerang yang dihadirkan untuk kita semua menengok kembali apakah pembelajaran media yang sudah kita hadirkan juga itu sudah memfasilitasi seperti itu belum. Apa implikasinya? Ini Bapak dan Ibu,
Ini penting juga untuk menjadi refleksi Bapak dan Ibu. Perlu mengaktifkan, yaitu dengan pertanyaan daripada pernyataan slide-nya. Tambahi pertanyaan. Yang berikutnya adalah ini. Jika ada gambar dan kalimat penjelas, jangan jadikan satu tayangan. Bergantian. Gambar dulu, biar dilihat, baru tulisan. Yang kemudian perlu ditambahkan audio pengeja. Memang zaman dulu ya, ini saya masih ingat guru saya itu, dosen saya saat itu Pak Darjito yang sekarang masih aktif mengajar di SMA Lab itu, mengajarkan kepada saya bagaimana menulis di papan tulis tanpa membelakangi siswa. Ini yang mungkin tidak banyak guru yang bisa seperti ini. Menulis tanpa membelakangi siswa. Dan saya bisa diajari oleh Pak Darjito. Dan beberapa sudah saya tularkan, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Ini penting. Hanya masalah etika sebenarnya ya, membelakangi siswa. Kita bicaranya kepada papan tulis, siswanya di belakang untuk yang diajak bicara papan tulis ya. Kalau nggak mau seperti itu ya badan kita yang menghadap ke siswa. Kalau hanya masalah etika ini. Tetapi esensinya di sini Bapak dan Ibu. Untuk kode ganda tadi, bahwa harus disertai dengan audio untuk penjelas tadi. Yang berikutnya ini desainnya. Jangan terlalu padat dan singkat, karena itu mengingat dengan kapasitas terbatas dari memori itu. Dari penjelasan tadi, ada beberapa contoh hasil penerapannya yang sudah diterapkan kepada Bapak Ibu Guru. Yang pertama ini contoh, ini ada banyak tapi hanya saya tampilkan contoh. Ini game Android Augmented Reality yang disorot ke buku siswa, ini buku siswanya, jika disorot keluar imbuhannya, karena augmented kan imbuhan, imbul sesuatu. Ini guru dari Lampung. Kemudian ini SD, ya ini game Android untuk IPA SD. Ini game dari guru SMP ya. Kemudian ini ada Pak Indra dari Pacitan. Ini. Nah, contoh-contoh itu, nah ini yang RPG mungkin ya, kurang populer ya di Bapak Ibu ya. Tapi sering dipakai, populer dipakai main game, tapi jarang diproduksi oleh guru-guru. Kalau yang anime AR mungkin banyak, tapi yang RPG jarang ya. Nah, ini Bu Ana dari SMP Tanjungsari Lampung Selatan. Membuahkan hasil dan ditulis, dan ini sudah matching di Gramedia. Ya. Bukunya sudah matching di Gramedia. Ini didampingi oleh saya dan Mbak Meta, mahasiswa pendidikan fisika. Jadi Bapak Ibu bisa kirimkan siswa-siswanya, putra-putrinya ke Prodi Pendidikan Fisika, nanti supaya kita juga bisa arahkan juga untuk bisa menghasilkan buku. Nah, apakah Bapak Ibu ingin juga bisa membuat seperti itu atau bisa mengoreksi media-media yang sudah ada? Nah, ini banyak cara Bapak dan Ibu. Ya. Yang pertama tadi animate, ini yang dulu Macromedia Flash ya, Bapak Ibu mungkin Macromedia Flash kalau di lingkungan guru-guru fisika, guru-guru matematika itu nggak asing. Ya. Bahkan bisa dikatakan 100% itu pernah pakai gitu, Macromedia Flash. Kemudian dibeli Adobe jadi Adobe Flash, nah sekarang menjadi Adobe Animate. Ini. Jadi rohnya atau konsepnya itu sama. Nah, tapi keunggulannya kalau udah pakai EssenScript ya, EssenScript-nya CS 3.0 ya, EssenScript 3.0 itu nanti bisa dikonversi dan bisa dijalankan di Android yang saat ini Bapak Ibu miliki. Gitu. Jadi intinya ke APK. Kalau yang mau AR bisa banyak cara ya. Salah satu caranya adalah dengan software Unity dan Vuforia untuk markernya, untuk mengkoleksi marker-marker yang dimasukkan library-nya gitu. Di APK-kan juga. Atau yang RPG Maker yang di APK-kan lagi. Atau sekarang yang berbasis HTML ya, HTML5 Bapak Ibu bisa pakai ini sekarang sedang tren nih Bapak Ibu, Constructo. Nah, coba Bapak Ibu bisa cari tuh Constructo. Itu ada tutorial di YouTube banyak sekali. Ini mudah ini untuk Bapak Ibu gunakan untuk membuat game dan nanti bisa di APK-kan. Nah, PPT bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu buat PPT yang ada tombol-tombolnya,
Seperti kalau presentasi diklik next kemana itu, next ke slide berapa gitu. Setelah itu dikonversi ke WTPPT dulu, kemudian dikonversi ke APK. Cari caranya di internet banyak sekali, ya cara itu. Jadi PPT dibuat seperti game, ya KPK. Hanya bedanya apa? Kalau PPT kan nggak ada database-nya ya. Tapi kalau seperti ada Animate yang lain kan ada database, sehingga kalau ada soal ini benar, ini salah. Kalau benar nilainya tambah 1, kalau salah nilainya tambah 0 misalnya gitu ya. Sehingga totalnya menjadi 100 atau menjadi 90 itu bisa. Tapi kalau PPT kan nggak bisa. Nah, nggak ada database-nya. Nah, tapi perlu bisa juga kalau di-link-kan. Nah, tapi kalau PPT biasa nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar untuk permainan dan seterusnya, Bapak bisa buat dari PPT di APK kan. Bahkan dari web, Bapak Ibu buat weblog, URL-nya dimasukkan jadi APK. Jadi sekarang apa-apa itu bisa menjadi media berbasis Android. Nah, memang yang paling populer saat ini adalah Adobe Animate, ini yang paling populer. Jika satu titik. Jadi sekarang apapun itu bisa menjadi APK. Di-convert menjadi APK secara online. Bapak Ibu ketik ya, convert to APK online gitu di Google, nanti kan keluar. Nanti langsung keluar. Nah, jika Bapak Ibu mau informasi lebih lanjut, yang alumni silakan diskusi kembali ke Prodi Pendidikan Fisika atau di FSM. Bapak Ibu yang lain bisa bergabung, join Instagramnya supaya kalau ada info-info kegiatan seperti ini bisa masuk. Atau kalau mau ikut kuliah sebagai pendengar juga boleh ya Bu Marmi ya. Kuliah, kami ada mata kuliah media dan mata kuliah animasi sebagai pendengar. Nah itu, ini WHK Media Edukasi Camp, ini yang juga, ini secara pribadi saya buat layanan untuk terkait dengan itu. Ini yang lembaga, ya, yang FSM dan Pendidikan Fisika. Silakan Bapak Ibu nanti bisa kunjungi, bergabung. Beberapa buku juga sudah ada, bisa dilihat. Nah, akhirnya, ini sudah semestinya teknologi digital memperkuat peserta didik kita masing-masing dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran dan terapannya melalui media pelajaran aktif yang selaras proses berpikirnya. Jadi apapun bentuk medianya, tidak sekedar membangkitkan minat, ya, minatnya minat belajar, tapi belajar apa dulu? Belajar kontennya atau belajar tekniknya. Nah ini juga menjadi perhatian kita semua. Matur nuwun, terima kasih. Ini beberapa buku yang sempat saya tulis. Ada beberapa yang sudah di toko buku dan ada yang di koleksi pribadi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Kris yang telah menyampaikan materi mengenai game based Android atau game berbasis Android tadi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik di sini yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar Zoom, atau yang melalui YouTube bisa langsung bertanya di kolom komentar YouTube, atau bisa langsung menyalakan mic saja. Saya persilahkan. Pak Kris, untuk giveaway-nya akan diumumkan. Oh, boleh. Ya. Boleh. Diumumkan dulu, nanti setelah itu diumumkan lagi, boleh. Nah, di sini Pak Kris juga mengadakan giveaway, teman-teman. Para Bapak Ibu peserta webinar, kalian bisa mengunjungi Instagram dari FSM UKSW_official. Tayangannya mana? Belum. Ini. Nah, ini. Sudah ditayangkan. Nah, di sini ada kuis berhadiah buku AR. Bukunya seperti yang di foto itu ya? Yang di foto itu. Ini foto bukunya. Follow dulu 3 Instagram sponsor di bawah ini. FSM UKSW_official. Terus ini Pendidikan Fisika UKSW. Dan WHK Media Edukasi Camp. Media. Ya, silakan di follow dulu. Syarat pemenangnya jawaban sesuai dan tercepat. Nah, berarti ini cepat-cepatan untuk menuliskan jawaban di komen postingan terakhir Instagram tersebut. Diam. Pertanyaannya ini
hal apa yang perlu Anda perhatikan ketika membuat atau menggunakan media berbasis Android tersebut untuk pembelajaran di kelas Anda? Nah, ini jawabannya sudah dijelaskan oleh Pak Kris tadi saat membawakan materi ini. Jadi, silahkan kunjungi akun di bawah ini untuk mengikuti kuisnya. Ada tambahan dari Pak RT. Oh iya, dari Pak RT. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Anton. Sudah membuka mikrofon.